Ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh Budi. Ketika aku masih bayi umur 3 hari, ibuku meninggal dunia karena kondisinya yang lemah sehabis melahirkanku. Aku dan kelima kakakku pun harus merelakan kepergiannya. Aku sendiri kemudian diangkat oleh orang tua asuh yang hingga kini amat menyayangiku. Bertahun-tahun aku terpisah dari keluargaku tanpa sepengetahuanku. Misteri ini baru terungkap ketika keluargaku di kampung memberi kabar bahwa nenekku, ibu dari ayahku, sakit keras. Dengan sedikit tidak percaya, akhirnya aku bersiap untuk pulang. Sesampai di desa kelahiranku, aku disambut hangat oleh keluargaku. Mungkin sekian tahun lama terpisah, kini dipertemukan kembali. Yang tadinya nenekku sakit akhirnya sembuh kembali atas kehadiranku. Setelah 3 hari di desa, aku diajak berziarah ke kubur ibu dan kakekku. Setelah membersihkan sekitar perkuburan, aku membaca surat Yasin. Ketika itulah aku merasakan hal yang sangat aneh. Entah kenapa, mataku terasa berat, dan tak bisa melihat sama sekali. Rupanya, aku jatuh pingsan. Ketika sadar dan kubuka mataku perlahan, kulihat betapa indahnya suasana kamar tempatku berada. Banyak sekali benda-benda antik yang berkilauan. Bahkan tempat tidurku sendiri beralaskan permadani bercorak keemasan. Di manakah aku? Aku bergumam dalam hati. Budi, sapa seseorang yang telah berada di sampingku. Kupandangi yang ternyata adalah sesosok laki-laki, agak tua namun rambutnya belum beruban, dengan umur berkisar 60 tahun. Tidak usah takut nak, ucap lelaki itu kembali. Siapa bapak ini, tanyaku. Aku ini adalah kakekmu, dari pihak ibu kandungmu, nak, jawabnya. Jadi, aku sudah mati, tanyaku, dengan sedikit khawatir. Belum, dan lihatlah, itu ibumu berdiri di dekat pintu, ucap kakekku. Lalu kupandangi ibuku. Kulihat ada senyum di bibirnya dan sebening air mata di pipinya, lalu mendekatiku dan mengusap rambutku. Ibu, ucapku sedikit bergetar karena haru. Aku mencoba menerima kenyataan hidupku, walau aku sangat bingung, kenapa aku bisa bersama mereka yang sudah lama tiada. Dan aku merasakan dekapan hangat dari orang yang sangat merindukanku. Kemudian aku bertanya dalam keheningan yang terjadi dengan rasa haru itu. Bu, seandainya aku masih hidup, kenapa aku berada di tempat ini, tanyaku. Kau tidak usah takut, anakku. Kami membawamu ke sini untuk bersama kami, jawab ibuku. Tapi, apakah aku akan mati sebelum ajalku? Sudahlah. Aku harap kau bisa menyesuaikan diri, nak, jawab ibu. Aku tak bisa menolak dan entah kenapa, aku menuruti begitu saja keinginan mereka. Singkat cerita, sudah berhari-hari aku berada bersama almarhumah ibu dan kakekku, entah di alam apa. Ku coba mengamati keadaan alam di sekitarku. Kulihat bukit-bukit yang membentang luas, dan aku merasakan sangat nyaman. Aku melupakan keadaanku sesungguhnya. Rasanya aku belum pernah melihat pemandangan alam seperti ini sebelumnya. Begitu menyenangkan, tetapi yang membuatku merasa sangat aneh, kenapa setelah berhari-hari berada di tempat ini, aku tak menemukan sosok manusia pun kecuali hanya ibu dan kakek. Hal ini membuatku sangat bingung, hingga suatu saat ku teringat kehidupanku di dunia. Tanpa sengaja aku mendengar bisikan bahwa aku harus pulang. Tetapi bisikan itu hilang begitu saja. Aku ingin pulang, tapi jalan mana yang harus kutempuh untuk bisa pulang? Gumamku dalam hati. Ketika pikiranku berkecamuk sedemikian, tanpa sengaja ku dengar percakapan ibu dan kakek. Sepertinya terjadi sebuah keributan. Ku dengar kakek menyebut nama ibuku, Ratih. Kita harus memulangkan Budi ke alamnya, karena ini bukan alam untuk dia, tegas kakekku. Ayah, aku tak bisa melepaskan Budi, karena aku tak ingin anak itu diasuh oleh orang yang bukan dari keluarga kita, jawab ibuku dengan nada memelas. Sempat kulihat ibu menangis. Aku tidak mengizinkanmu untuk menahan Budi, kata kakekku dengan kasar. Tangis ibu semakin pilu, sampai akhirnya kakek memanggilku. Kakek kemudian menarik tanganku, mengajakku pergi. Ibu terus mengejar kami dan memohon agar aku kembali padanya. Akhirnya, tibalah kami di tepi sungai dan kakek memaksaku untuk menaiki sebuah perahu. Kakek mendorong perahu itu ke tengah.
Aku dan perahu itu dibawa arus yang sangat deras, seperti sebuah jeram. Aku berteriak meminta pertolongan. Sepertinya tak ada yang mendengar teriakanku, sebab yang kulihat hanya pohon-pohon yang besar dan nampak sunyi. Aku semakin panik karena di hadapanku terdapat sebuah air terjun yang tinggi. Akhirnya, aku hanya bisa pasrah. Air terjun itu melemparku ke bawah, dan kurasakan tubuhku lemas, tak bisa berbuat apa-apa. Seketika itu pula mataku terasa berat. Semakin lama pandanganku berubah gelap. Akhirnya ketika aku sadar dari pingsan, kubuka mataku dengan perlahan ternyata aku sudah ada di kamarku. Kulihat poster-poster pajanganku. Tak lama berselang, kulihat juga ibu dan ayah angkatku. Mereka begitu bahagia melihat keadaanku. Dan menurut mereka, aku sudah pulih dari sakit. Kuceritakan apa yang telah kualami saat aku tak sadarkan diri. Kudengar juga penuturan mereka bahwa aku tak sadarkan diri hampir 2 minggu, bahkan sempat seminggu dirawat di rumah sakit. Karena dokter tak mampu mendeteksi keadaanku, akhirnya aku dirawat di rumah dengan apa adanya. Kesehatanku pun mulai pulih, tetapi aku sering bermimpi bahwa kakek berpesan agar aku tidak usah berziarah lagi ke pusara ibuku. Entah kenapa, aku tak tahu jawabannya. Aku hanya bisa berdoa pada Allah, agar ibu dan kakekku diberi ketenangan. Aku berharap agar Allah selalu memberi jalan terbaik buatku. Walau aku bingung apa yang terjadi padaku.